Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muntaha akan membacakan teks kitab Ihya Ulumuddin pada halaman 283 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mubalaghatu wa minal ajabi ayu qala isku sakshin lam tusyahid qatu suratahu ajamilun wa huwa al-ana mayitun walakin li jamali suratihi al-batinati wasiratihi al-mardiyati wal khairati al-khasilati min amalihi li ahli dini wa ghairi dzalika minal khisali thumma la yuqalu isku man taral khairati minhu bal ala tahqiqi man la khaira wala jamala wala mahbuba fil alami illa wa huwa hasanatun min hasanatihi wa atharun min athari karomihi wa gharfatun min bahri judihi bal kullu husnin wa jamalin fil alami udrika bil uquli wal absari wal asma'i wa sairil hawasi min mubtada'il alami ila munqaridihi wa min dzurwatis suraya ila muntahas sara fawa dzarratun min khazaini qudratihi walam atun min anwari hadaratihi falaita syi'ri kaifa la yuqalu hubbu man hadza wasfuhu wa kaifa la yata'akkadu intal arifina bi awsafihi hubbuhu hatta yujawiza hattan yakunu itlaqus mil iski alaihi zulman fi haqqihi likusurihi anil inba'i fasubhana man ihtajaba anid duhuri bisittati duhurihi was tataro anil absari an farti mahabbatihi bi isyraki nurihi walau lah tijabuhu bisab'ina hijaban min nurihi la ahraqat subuhatu wajhihi absara al mulakhidina li jamali hadaratihi walaula anna zuhurahu sababu khafaihi labuhi tatil ukulu waduhisatil kulubu watakhadalatil qura watanafaratil a'dha'u walau rukibatil kulubu minal hijarati wal hadidi la asfahat tahta mabadi anwari tajallihi dakatika fa anna tutiku kunhu nuris syamsi absarul khafafisi wa sayati tahqiqu hadhil isyarati fi kitabil mahabbati wa yatadhihu anna mahabbata ghairillahi ta'ala kusurun wa jahlun balil mutahaqqiqu bil ma'rifati la ya'rifu ghairallahi ta'ala idh laisa fil wujudi tahqiqan illallahu wa af'aluhu wa man arafal af'ala min haitsu innaha af'alun lam yujawiz ma'rifatal fa'ili ila ghairihi
faman arafa Syafi'iyya rahimahullah wa ilmahu wa tasnifahu min haitsu innahu tasnifuhu la min haitsu innahu bayadun wa jildun wa khibrun wa warakun wa kalamun manzumun wa lughatun arabiyatun falaqad arafahu walam yujawiz ma'rifata Syafi'i ila ghairihi wala jawazat mahabbatuhu ila ghairihi fakullu mawjudin siwallahi ta'ala fahuwa tasnifu wahi ta'ala wa fi'luhu wa badi'u af'alihi faman arafaha min haitsu yasun'u wahi ta'ala fara'a minas sun'i sifatis sani'i kama yura min husni tasnifi fadlul musannifi wa jalalahu qadrihi kanat ma'rifatuhu wa mahabbatuhu maksuratan ala Allahi ta'ala ghaira mujawizatin ila siwahu pamin hati hadzal iski annahu la yakbalu syirkata wa kullu ma siwa hadzal iski fahuwa qabilun li syirkati idza kullu mahbubin siwahu yatasawwaru lahu nadhirun imma fil wujudi wa imma fil imkani fa amma hadzal jamalu fala yatasawwaru lahu thanin la fil imkani wala fil wujudi fakana smul iski ala hubbi ghairihi majazan maghdhan la haqiqatan. Naam annakisu al-qaribu fi nuqsanihi minal bahimati qad la yudriku min lafadzatil iski illa talabal wisali alladhi wa ibaratun antamasi bawahiril ajsami wa qada'i syahwatil wiqai famithlu hadzal khimari yambagi alla yusta'mala ma'ahu lafdhatul iski wasyauqi wal wisali wal unsi bal yujannabu hadhil alfadha wal ma'aniya kama tujannabul bahimatun narjisa war raihana wa tukhassasu bil kuti wal khasisi wa auraqil kudbani fa innal alfadha innama yajuzu itlaquha fi haqqillahi ta'ala idza lam takun muhimatan maknan yajibu taqdisu wahi ta'ala anhu wal awhamu takhtalifu bi ikhtilafil abhami fal yatanabbah li hadhihi daqiqati fi amsali hadhil alfazi bala yab'udu ayyan sya'a min mujarradis sama'i li sifatillahi ta'ala wujudun ghalibun yan qati'u bisa babihi nibatu bisa babihi niyatul qalbi Fakat rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara gulaman kana fi bani Israila ala jabalin faqala li ummihi man khalaqas samaa qalat Allahu azza wa jalla qala faman khalaqal arda qalat Allahu azza wa jalla qala faman khalaqal jibala qalat Allahu azza wa jalla qala faman khalaqal ghaima qalat Allahu azza wa jalla qala inni la asma'u lillahi sya'nan thumma rama binafsihi minal jabali fataqatta'a. Hadisu Abi Hurairah inna gulaman kana fi bani Israila ala jabalin faqala li ummihi man
khalaqas samaa faqalat Allah al-hadits wa fihi thumma rama nafsahu minal jabali fataqatta'a rawahu Ibnu Hibban. Mantap. Demikian pembacaan naskah atau teks kitab Ihya Ulumuddin pada halaman 283. Seperti itu bacaannya. Semoga saja sudah benar sesuai dengan gramatikal nahwu syarabnya. Dan berikutnya mari kita ikuti bagaimana pesan-pesan daripada teks yang saya baca tersebut, seperti apa isinya. Yuk jangan kemana-mana, terus tetap bersabar belajar bersama dengan saya Ustadz Muntaha. Oke, berikut isi kandungan daripada teks yang telah kami baca. Seperti ini pesan-pesan yang terkandung dalam teks berbahasa Arab yang sudah kami baca tersebut. Teks ini atau teks tersebut adalah membahas konsep mahabbah. Apa itu mahabbah? Mahabbah itu artinya cinta. Jadi teks ini membahas tentang konsepnya cinta dan iskun. Apa itu iskun? Iskun itu rindu yang mendalam. Tentu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep mahabbah atau iskun, konsep cinta atau rindu yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa gambarannya? Yaitu menekankan bahwa semua keindahan dan kebaikan di alam semesta raya ini adalah bersumber darinya, tentu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cinta yang sejati itu hanya pantas diperuntukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena keindahan dan kesempurnaannya itu mutlak dan tiada tanding. Segala cinta kepada selainnya hanyalah majazi. Apa itu majazi? Hanya kiasan belaka. Sedangkan cinta kepada Allah itu bersifat hakiki, yaitu cinta yang sejati dan tidak menerima sekutu. Teks ini atau teks tersebut juga mengingatkan kita bahwa istilah-istilah seperti syaukun atau iskun dan unsun ini hanya boleh digunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala jika bebas dari makna-makna yang tiada layak baginya. Bagian akhir dari teks tersebut ialah memuat hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis tentang seorang pemuda dari Bani Israel yang berdialog dengan ibunya di atas sebuah gunung. Berdialog tapi tempatnya di atas gunung yang menjulang tinggi. Anak itu bertanya kepada sang ibu. Ia bertanya, "Hei sang ibu, wahai ibu, siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan bumi? Siapakah yang menciptakan gunung? Dan siapakah yang menciptakan awan?" Nah, setelah ibu diberi pertanyaan seperti itu oleh anaknya, maka sang ibu menjawab. Ibunya menjawab, "Semuanya yang kamu tanyakan tidak lain dan tidak bukan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langit, bumi, gunung, awan, dan segala yang ada di permukaan bumi ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar itu, anak tersebut atau pemuda tersebut berkata bahwa ia mendengar Allah memiliki urusan yang agung. Lalu kemudian dia melemparkan dirinya dari gunung hingga meninggal dunia. Kisah ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pengetahuan tentang Allah hingga mengguncang hati dan menggerakkan tindakan ekstrim. Nah, kiranya seperti ini pesan yang terkandung
dalam teks Ihya Ulumuddin halaman 283 yang sudah kami baca, seperti itu isi kandungannya. Semoga menambah wawasan kita dalam memahami isi daripada kitab Ihya Ulumuddin. Saya yakin dan percaya semakin banyak kita dalaminya, kita akan semakin banyak pengetahuan dan manfaat daripada kitab tersebut. Utamanya adalah siraman rohani kita akan semakin subur karena terus dipupuk oleh wawasan-wawasan dari kitab yang klasik. Sejatinya kitab yang sudah lama dikarang oleh imam yang besar, imam yang mulia, Imam Al-Ghazali, dan ini hanya bagi orang-orang yang khusus, yang spesial, yang mau belajar ngaji kitab ini. Alhamdulillah, saya termasuk salah satu di antaranya. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalam. Rasanya kurang sempurna jika kami tidak memberinya kesimpulan daripada isi yang terkandung dalam halaman tersebut. Bagaimana kesimpulannya? Teks ini adalah menegaskan kepada kita bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah puncak pengetahuan dan pengakuan terhadap keindahannya yang mutlak. Segala cinta kepada makhluk hanyalah pantulan dari cinta kepada Sang Pencipta. Hadis di akhir memperlihatkan bahwa kesadaran akan kebesaran Allah dapat mengguncang jiwa secara mendalam, meskipun harus diarahkan dengan pemahaman yang benar agar tidak menimbulkan tindakan keliru. Semoga mantap kesimpulan yang saya berikan dari isi teks halaman 283 bersama dengan saya, Ustadz Muntaha. Tetap semangat belajar, jangan menyerah apalagi putus asa. Oke?